Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ih, wabarakatuh. kok pada jawab sih, tumben? Jawab kan wajib. Oh iya, bagus. Emang sekarang teman-teman gue ini udah pada terbuka semua otak-otaknya. Udah mulai soleh berarti. Dimulai. Baru mau. Apa kabar kalau muda? Semoga kalau muda selalu sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki, dimudahkan segala urusannya, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Hari ini gue kedatangan bintang tamu yang spesial, teman sekolah, kakak kelas, guru juga. Dia guru masa lampau. Guru yang sebenarnya kalau dalam tanda kutip tidak baik untuk diingat-ingat. Oke. Ya bener nggak? Iya, benar. Iya, karena kan sejarah kan lebih baik dilupakan. Ya bagi yang pahit, sejarah pahit. Kalau ini beliau sejarah-sejarah yang bisa menambah keilmuan teman-teman semua. Perkenalkan diri, dia adalah Ade Maman. Lu tepuk tangan. Nah, gitu. Beliau coba lu itu dong. Kenalin diri dong. Oke, nama gue Ade Maman. Lengkapnya Ade Maman Suryaman. Ya, Ade Maman Suryaman. Guru sejarah di Kabupaten Bekasi di SMA. SMA disebut boleh? Iya, boleh. SMA 1 Cikarang Selatan. SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Sekarang tuh lagi free aja, jadi bisa. Iya. Emang dia jadwalnya sibuk dia. Emang malum lah. Jobnya banyak. Iya, Ya kan? banyak. Suka bantu-bantu juga, kadang di Pemda juga suka bantu. Amin. Hari ini gua bersama beliau mau membahas sebuah tema, sebuah judul. Kenapa kita tinggal di Bekasi nggak bahas sejarah Bekasi? Nah, Itu gua mau bahas bersama bukan ahlinya sih. Iya. Karena dia guru sejarah, pasti dia belajar lah tentang sejarah Kabupaten Bekasi. Karena kalau gua mau ke ahlinya kan susah, link nggak ada, mahal pula. Gitu ya. Dan belum tentu ada waktu. Betul, cuannya belum ada bos. Makanya tonton ini lah. Ya, ini makanya kalau udah bantu nih channel gua biar bisa berkembang. Pokoknya nonton jangan di skip, biar gua ya makin semangat bikin kontennya, terus bisa menghadirkan seseorang yang lebih inspiratif lagi. Nih, oke, langsung aja nih Man. Lu kan guru sejarah, Ya, belajar sejarah. betul. Gua tinggal di Bekasi, gua lahir di Bekasi, cuma gua nggak begitu kenal Tentang Bekasi. tentang Bekasi. Oke. Coba bisa pasti teman-teman gua di dunia maya sana juga yang tinggal di Bekasi atau yang identikan Bekasi luar planet. Ya nggak kan? Bener, planet kan? luar. Planet luar dari bumi gitu. Kalau Karena panas, gersang, pokoknya ada polusi lah segala macam. Nah, gue juga pengen tahu apa sih Bekasi ini muncul lu dari mana gitu. Iya. Nama Bekasi, sejarahnya Bekasi kayak apa gitu. Nah, pasti lu setidaknya punya wawasan yang lebih biar bisa teman-teman dunia maya gua tahu lah. Oke. Iyalah, oke lah. Agak dimulai sedikit ya. Yoi. Kita dimulai dari tentang Bekasi. Pertama, jujur, gue itu orang Bekasi. Iya. Nggak ngomong asli sih, tapi lama di Cikarang. Dari kakek buyut itu udah tinggal di sini. Jadi tahulah Bekasi gitu kan. Mau gimana manusianya. Tapi di bagian utara Bekasi. Di bagian utara Bekasi di mana yang orang-orangnya tuh jarang mengucapkan bahasa Sunda walaupun itu kasar. Kita umumnya pakai bahasa Betawi. Oh Tapi iya. Betawinya tahu kan? Iya. Ciri khas kita Betawinya Betawi ora nih. Dan Bekasi itu wilayah yang sangat unik. Lalu sebelum jauh nih, teman-teman gua pasti nggak Betawi ora apa? Betawi ora itu Betawi yang menunjukkan Betawi yang tidak sama dengan yang di Betawi Jakarta. Dia ada di pinggiran dan terpengaruh oleh etnis-etnis lainnya. Tidak hanya Sunda, tapi ada Jawa juga, Pantura, kayak gitu. Dan jadi ada bahasa-bahasa yang tidak ada di Betawi sana, kita punya. Oh. Misalnya, contoh. Oke nanya nih, Man, lu udah bangun gitu kan? Gue baru menusin. Nah, ada nggak tuh di bahasa Betawi? Kan nggak ada ya. Terus kayak gini,
Lu ngomong kagak danta. Nah, itu tuh bahasa Betawi orang. Ini sangat istimewa, terutama untuk yang wilayahnya tinggal di daerah Setu sini nih. Iya. Markasnya Das nih. Emang. Nah, ini istimewa banget karena orang Setu itu bisa bahasa Sunda dan bisa bahasa Betawi. Benar. Karena wilayah peralihan ya. Gue juga di sini ya ke teman-teman ya. Gue di sini tuh tinggal dari 2006. Awalnya gue juga tinggal satu daerah sama Aman di daerah Cikarang Barat juga. Iya. Nah gue tuh semenjak tinggal di sini tuh kenal bahasa ora. Lu mau makan ora? Iya. Ora. Nggak ada ora danta. Ora danta. Pokoknya danta kayak gitu kan ya. Apalagi pas kaget gini ya. Main yuk kita nongkrong. Kagak awang gue. Iya awang. Astagfirullahaladzim, Awang. gitu. Apa? Itu khas Awang. banget, itu Betawi ora ya. Ini cuma sebagai apa ya? Pendahuluan aja tentang Bekasi. Sedangkan kalau kita ngomongin tentang sejarah Bekasi kita boleh bangga yang tinggal di Bekasi karena satu, Bekasi adalah tempat di mana peradaban modern tertua di Pulau Jawa berada. Peradaban tertua Modern pula. Ya, karena berbentuknya kerajaan ya. Iya. Kita sebutnya kerajaan itu udah kompleks. Iya, di Pulau Jawa. Yes, Kalau betul. yang daerah sana, Yang di Bandung. Daerah Bandung tidak ada bukti-bukti tertua selain yang ada di Bekasi. Wow. Ya, gitu. Kan, Pak? Bahkan kalau maaf dipotong kali. Bahkan kalau kita ngomongin tentang zaman praaksara, zaman praaksara terakhir adalah zaman yang terjadi di sini. Dan situsnya masih ada sampai sekarang di Tarumajaya, di desa Buni Bakti. Makanya disebutnya situs Buni, ya. Di situ manusianya manusia Buni. Mereka meninggalkan peninggalan artefak di masa Neolitikum akhir, di mana mereka sudah menghasilkan batu-batu yang halus, menggunakan perhiasan dan bahkan teknik-teknik perundagian seperti mencetak logam. Nah, itu terakhir, sehabis itu baru muncullah kerajaan tertua di Pulau Jawa. Bahkan ini kerajaan tertua di Indonesia. Kedua, Namanya kerajaan Tarumanagara. Tarumanagara, bukan negara ya, nagara. Tarumanagara. Nagara. Bukan Tarumanagara. Nagara. Oke. Tapi kenapa orang nyebutnya Tarumanagara? Karena kebiasaan, ibaratnya kalau kita menyebut sesuatu merek air minum, mau apapun itu mereknya pasti disebutnya itu kan. Oh, iya. Kita kebiasaan seperti itu. Tarumanagara. Iya. Nah, di situ pun ketika kita menyebutkan Tarumanagara, menurut Raden Ngabehi Purbacaraka, ya, Raden Ngabehi Purbacaraka menyebutkan bahwa peninggalan kerajaan Tarumanagara itu salah satunya adalah prasasti Tugu. Prasasti Tugu itu isinya apa? Berisi tentang pembangunan dua buah sungai. Dan dua buah sungai itu namanya itu sama seperti di India, Gomati dan Chandrabhaga. Gomati, Chandrabhaga. Ada yang bilang kalau sekarang orang-orang yang awam menyebutnya Gomati adalah sungai atau Kalipati. Nah, kemudian kalau Chandrabhaga, kata Purbacaraka, Chandra dan Baga. Berarti dua. Dia membagi dua, Chandra dan Baga. Chandra itu artinya apa? Bulan. Iya. Bulan kan? Bulan dalam bahasa Sunda apa? Sasi. Baga. Diputer. Baga. Sasi. Nah, makanya kan kalau di Kabupaten Bekasi ada tuh apa sih marching band kita Bagasasi karena ya terinspirasi dari itu. Nah, Bagasasi ini kemudian disebut-sebut lagi sama orang Belanda, jadi ada kata Becasie, Bekasi. Bekasi. Nah, gue tuh tahu Bekasi itu awalnya cuma Bekasi. Dan tulisan Becasie itu ada di Jalan Raya Cipinang. Oh, yang ini. Zaman dulu zaman kemerdekaan ya. Yang arah itu apa? LP Cipinang. Iya. Kemudian ditambahkan lagi ini bukti sejarah juga. Entah sekarang sudah dihapus atau belum. Di stasiun Lemah Abang itu ada tulisan Becasie itu. Bekasi. Di stasiun Lemah Abang di tulisan atasnya Bekasie gitu. Dan salah satunya ini menjadi bukti sejarah juga, stasiun Lemah Abang adalah salah satu stasiun yang dibangun pada awal abad ke-20 oleh pemerintah kolonial. Berarti stasiun pertama itu Lemah Abang? Oh enggak, ngurut juga sama dari stasiun Bekasi, stasiun Lemah Abang, sampai bahkan stasiun Kedung Waringin pun itu salah satu stasiun tua. Gitu. Tuh, pasti kameramen gue juga nih pada tahu kan lo? Iya kan? Nah, kalau saya guru sejarahnya, iya kan? Pasti dijelasin karena materi tentang Bekasi itu ada di buku sejarah Indonesia. Ini materi udah wajib se-Indonesia udah tahu semua. Cuma pendalaman tentang konsep Bekasinya itu kan kita nggak ada. Iya, nggak ada itu. Nih, tadi kan lo bilang, gua tuh sering main lewat situ, lewat Lemah Abang. Iya.
Nah, gue belum pernah lihat itu tulisan dikasih di mana. Coba masuk ke stasiunnya. Oh, Kalau iya. masih ada, berarti di sisi mana ya? Di sisi agak dalamnya gitu. Di dalam stasiunnya. Iya, Oh. gitu. Menurut tadi yang si profesor siapa tuh? Profesor Purbacaraka. Purbacaraka itu sungai itu apa ada dua sungai tadi ya? Gomati, Gomati sama Candrabaga. Kalau sungai Gomati namanya sungai mati lah. Kali mati katanya kalau kata orang di sini mas sekarang ya. Emang ada kalimat di sini? Nah makanya gue juga kok ada penyebutan Kalimati gitu kan pasca perubahan dari Gomati jadi Kalimati dan gue pun nggak tahu itu di mana. Kalau Candrabaga itu udah jelas gitu kan karena di dalam prasasinya ini kurang lebihnya Sang Purnawarman membangun dua buah sungai, Gomati dan Candrabaga namanya. Dan di antara dua sungai itu mengalir ke istana Sang Nenek Da. Berarti kemungkinan besar salah satu sungai itu dan beberapa ahli mengatakan Candrabaga mengalir di antara istana kerajaan. Jadi ibu kota kerajaan satu, kita harus bangga ibu kota kerajaan Tarumanegara di sini. Ngomongnya pelan-pelan man. Oh iya. Juga iya. Kita ulang lagi. Iya. Nih, ulangi ya. Ya ulang. Ngomongnya cepet, emang dia tuh ngomongnya cepet, terus emang notasinya jelas, Iya. jelas. Cuma gua kupingnya kan nangkepnya rada-rada Level berpikirnya beda sama gue kayaknya ya. Iya. ya karena kan kualitas mainnya kan kalau lu sering ngadepin muri. Oh iya benar. Jadi Ngadepin apa? ngadepin lu doang. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Iya, kita ulang ya, kita ulang. Nih tadi kan kata si profesor itu kan Ya, Pak Profesor Purbacaraka menyebutkan sungai itu ada dua, Ah. Sungai Gomati Dan sama Candrabaga. Candrabaga. Nah sebelum ke Candrabaga, gue menyebut dulu nih, kenapa dia bisa nyebut Sungai Gomati? Nah, itu berdasarkan isi prasasti, namanya Prasasti Tugu. Ada di Ada di Cilincing, Jakarta Utara. Jadi prasasti itu tuh kayak ke bawah aliran sungai jadi kegeser-geser nyampe di tempat yang namanya Cilincing. Nah, kegeser-gesernya itu ternyata kalau ditarik ada di Bekasi. dari Bekasi awal mulanya. Nah, kalau mau dilanjutin lagi, di situ dibangun dua buah sungai Iya. dengan panjang kurang lebih beberapa kilometer dan dibangun 22 hari. Oh iya, Kalimati tuh gue pernah tahu tuh ada di daerah Jakarta Utara juga emang. Iya. Di daerah Ancol. Nah, dekat-dekat situ lah. Dekat Kan situ. itu kan utara ya. Iya, pokoknya di situ. Dekat Cilincing juga Iya, kan. pokoknya di situ dan itu. ada di situ namanya sebutan Kalimati dan gue nggak pernah berpikir itu ya itu apa Kenapa sih diberikan? kenapa sih namanya betul. Kalimati gitu ya. Nah terus yang kedua nih, dia kenapa bisa sebut itu nama sungai Candrabaga? Candrabaga. Iya. Karena satu Sang Purnawarman. Nah, zaman itu kerajaan-kerajaan yang berbasis atau bercorak Hindu Buddha, umumnya mereka terpengaruh budaya Hindu Buddha. Dan gelarnya pun Warman. Gelar Warman itu biasanya dari raja-raja di masa Hindu Buddha di India. Dan mereka juga dapat kisah tentang India. Jadi mereka tahu nama Gomati dan Candrabaga itu adalah sebuah sungai juga yang ada Di terletak di India gitu. Jadi terinspirasi pengen namain juga di sini. Gitu. Padahal disebut tuh Candrabaga Iya, dan betul. Gomati. Betul. Nah, kalau yang Candrabaga ini sungainya alirannya kemana? Sungai apa tadi? Candrabaga. Candrabaga. Sebenarnya kita disebutnya di prasasti itu adalah sungai. Tapi kalau kita sekarang itu tuh kayak saluran irigasi. Nggak gede-gede banget. Saluran air biasa. Iya, tapi nggak gede-gede banget gitu. Iya. Karena prasasti itu fungsinya pertama peringatan, Iya. isinya kutukan dan ada sebuah peristiwa apa gitu di situ, makanya dibuatlah prasasti. Prasasti itu isinya kutukan, peringatan, Iya. atau Informasi tentang pembangunan suatu candi dan lain sebagainya. Nah terus Bekasi itu ada Candrabaga, Chandra, bulan Sasi, jadi dibalik Sasi Baga dulu kan? Sasi Baga, ya, Baga jadi Sasi. Baga Sasi. Nah makanya ada tuh di Pemda juga drum band tuh, Iya, yang Baga Sasi, Nah, kita Baga Sasi. kita Baga Sasi. Nah Terus satu lagi tambahan nih, Ah. kalau udah ke kalau udah ke Museum Digital Sejarah Bekasi yang di Gedung Juang Tambun, itu kenapa sih lambangnya tuh kayak buahan, terus ada kayak sayap-sayap ya? Nah, yang di tengahnya itu adalah prasasti tubuhnya. gimana ya?
Coba nanti kalau kita ke stasiun Bekasi, maaf ke Museum Sejarah Bekasi, di situ tuh ada yang bentuknya kayak bulat kan? Di mana? Di depannya, kayak tugunya. Iya. Nah itu tuh bentuknya bulat. Orang-orang nanya, kok kayaknya tuh tidak simetri, kok tidak ada apa sih ya kesan seninya gitu. Yang di itunya ada pahat-pahatan itu. Nah itu prasasti yang di warnanya hitam itu ya? Ya, iya mungkin enggak itu juga sih. Yang baru sekarang, yang baru yang Bukan. dibikin ini di pinggir jalan persis. Kelihatan kalau kita lewat gedung jual. Ya kan, Nanti itu kasih gambarnya. Iya, ntar lu Nah itu adalah penampakan dari prasasti tubuh. Oh iya. Nah terus Mas. Ini kalau benar, ini makin seru nih, makin pas teman-teman juga makin nambah wawasan kan. Benar, sebenarnya kalau kita ngomongin sejarah Bekasi itu salah satu yang paling lengkap dari masa praaksara, kalau kita sebutnya purba, dari masa praaksara sampai masa kemerdekaan. Nah, sebelum kita lebih jauh nih, ya mana? Pasti teman-teman gua kan kalau kita ngomongin tanda kutip sejarah, Iya. itu kan hal yang sangat membosankan. Iya, Bener nggak? betul. Membosankan, malas denger. Kalau gurunya gue enggak. Iya. Orang berpikirnya konotasinya sejarah tuh cerita bohong. Nah, Apa yang ngebilang karangan katanya kan pasti teman-teman gue juga di dunia maya pengen sesuatu informasi itu yang tidak terlalu kita simpang siur terlalu jauh Ya, kemana-mana. betul. Yang masih kita padat, jelas. Dia memang sampai harus bilang ternyata gitu. Nah gini, sejarah itu kalau kata bahasa asingnya human activities in the past, Iya. adalah aktivitas manusia di masa lampau. Iya. Betul kan? Iya. Terus gimana kita tahu peristiwa di masa lampau itu terjadi? Benar, ada suatu peristiwa terjadi. Cuma harus ada sesuatu yang membuktikan. Iya, Pertama, ada contohnya. ada bukti-buktinya. Contoh, kalau kita sekarang nulis di status Facebook, bikin caption di IG, atau bikin apapun di dunia maya, dan itu kesimpan, suatu saat kita lihat di memori, itu adalah bukti sejarah. Orang masa lampau gimana meninggalkannya? Kalau di masa purba, mereka meninggalkan artefak atau perkakas hidup. Oh ternyata mereka pakai kapak buat apa? Buat motong daging, ya, buat berburu. Oh mereka pakai tungku untuk apa? Ternyata mereka udah bisa masak, kayak gitu. Nah kemudian di masa sejarah ada tulisan lewat apa? Batu yang tertulis atau prasasti. Gimana kok kita bisa-bisanya gitu membaca tulisan di masa lalu? Nah itu. Ini tugas kuliah. Nih, sebenarnya. berarti kan tulisannya kan beda sama sekarang. Hurufnya uket Iya, gitu. gitu-gitu ya. Iya, ada gitu-gitunya. Nah, kalau gimana kita bacanya? Ternyata kita kan terkena pengaruh corak agama dan budaya Hindu-Buddha dari India. Nah, awal masuk ya. Ya awal masuknya. Nah, aksara-aksara itu ibaratnya kita foto, kita copy, terus kita bawa ke sana ke India. Di India itu pada tulisan yang coraknya seperti ini tuh udah ada dari zaman kapan? Baru ditetapkan lah ternyata abad ke-7 Masehi tulisan ini tuh ada di India. Kemungkinan kerajaan Tarumanegara dengan peninggalannya prasasti Tugu adalah kerajaan yang sudah ada sejak 7 Masehi. Gitu. Kita pakai komparasi. Oh, gitu. Dan kita juga menggunakan bantuan bantuan ilmu lainnya seperti kimia. Kalau kimia, ya kita penggunaan karbon 16 untuk buat apa? Untuk mengetahui usia batu tersebut. Batu itu udah ada kapan kayak gitu. Kadang apa ya debu-debunya pun bisa di gitu. Terus tadi kita sampai sampai stasiun Mabang, dan stasiun Kedung Waringin. Ya, Kedung Gede ya sebenarnya namanya. Di Kedung Waringin, di Kecamatan Kedung Waringin ada stasiun namanya Kedung Gede. Kedung Gede. Oh. Nah, setahu gue tuh yang kalau kereta yang gitu. Iya, itu sebenarnya di zaman. Jadi tahu kan kita di mana sih itu? Bekas Jakarta Utara. Stasiun Jakarta Utara tuh apa? Tanjung Priuk ya? Tanjung Priuk. Stasiun di stasiun itu tuh mereka membuat jalur kereta. Pertama jalur keretanya, jadi jangan mikir gini, oh zaman dulu nggak ada KRL. Nah mereka orang-orang kolonial itu ternyata sudah terpikirkan untuk membuat jalur kereta. KRL loh, kereta lokal. Iya. Tapi waktunya nggak secepat sekarang, 2-3 jam.
Dari stasiun Lembah Abang aja ke sana itu 2 jam. Nah itu sampai ke Kedung Gede, sampai ke Kerawang gitu kan. Nanti menyusuri pantai utara. Nah, itu mereka membangun tuh. Kemudian ternyata ada wilayah tengah yang tidak terjamah. Karena kan stasiun kereta di kita itu utara dan selatan. Iya, itu. Nah, wilayah selatannya, wilayah tengahnya di mana? Di Jonggol. Ternyata orang-orang Belanda itu membutuhkan hasil-hasil bumi dari Jonggol. Maka dibuatlah jalur kereta Lembah Abang Jonggol. Tapi sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada, cuma ya kita tahunya ada namanya Jalan Dogong di daerah Cibarusa. Dogong. Jalan Dogong. Kenapa didorong? Ya bentuknya kayak lori, kalau sekarang sebutnya lori. Didorong. Kayak Iya, kita nonton iya, iya. apa Tom and Jerry itu kan lagi berada gitu kan. Sama apa Jalan dorong. Iya, itu yang begitu. Nah itu nanti mereka bawa hasil bumi, pisang, jagung, kayak gitu. Nah, selain itu yang mana? Yang tadi lu bilang itu, lu pernah Iya. lu bilang juga kerajaan tertua nomor 2. Iya, dan tertua di Pulau Jawa. Itu ada di Bekasi, Iya, Taruma, Nagara. Betul. Nah, kalau kita kan tahu ya, ini gua terutama gua ya. Gua tuh taunya kerajaan itu ya dari emang negeri Priangan sana gitu. Iya. Bandung, Tasik. Bahkan kalau di Bandung tidak ada peninggalan-peninggalan kerajaan Ya, sebenarnya. nah makanya kan karena Taunya ya. Taunya pengetahuan gue gitu ya, mungkin emang sejarah gue emang taunya itu doang sih. Ya menurut gue emang sejarah ya udahlah gitu. Padahal emang jas merah sih sebenarnya. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah gitu. Nah terus seru nih bahas Bekasi itu Bekasi, iya sebenarnya Bekasi itu lengkap banget sejarahnya dari masa purba, Aksara, zaman kerajaan, Tarumanegara, zaman Islam gitu kan. Di zaman Islam kayaknya nggak kedengeran banget ya, tapi kita punya peninggalan Islamisasi di Indonesia, di Bekasi. Pernah ke Muara Gembong? Pernah. Masjid Alam Blacan itu salah satu diidentifikasi sebagai salah satu masjid tertua di Bekasi. Masjid Alam Blacan di mana? Pokoknya tuh dia tuh ngelewatin apa ya, tambak-tambak ya, gitu. Tapi orang masyarakat sana dan orang-orang yang pernah ke sana percaya bahwa harusnya tuh airnya payau, tapi kalau kita ambil air wudhu di sana, airnya tawar. Gitu. So iya. Iya. Masjid Alam Blacan. Kok kayaknya ini gua apa? Di tengah tambak ada. Emang ada baca? Iya, Blacan, Masjid Alam Blacan, betul. Di sana masih ada monyet-monyetnya, hutan. Iya. Ada hutan. Itu apa sih? Owa Jawa ya? Iya, Owa Nah, Jawa. itu juga. Apa gua mainnya kurang jauh Kurang ya? jauh kayaknya. Iya. Taunya Delta Mas. Iya, satu doang kayaknya. Yang benda. Iya. Yang benda. Iya. Satu lagi kan kayak tadi kita ngomongin di Muara Gembong di utara ada, di selatan Islamisasi juga ada. Di mana? Di Bojongmangu. Tahu kan situ Abidin yang belakang puskesmas Bojongmangu? Tahu. Di tengah-tengahnya ada pulau ya. Nggak gua. Nah, di tengah-tengahnya tuh ada pulau. Kalau kita nyebrang masuk dari pulau itu di sana ada makam. Danau. Iya, di tengah. Iya, di danau itu ada pulau tengahnya, kayak Samosir gitu. Iya. Di tengah-tengahnya ada. Oh iya Nah, di situ ada makam. Ada yang itu apa? Kayak dataran dia plok sendiri gitu. Iya, itu ada makam, namanya ya sesuai nama situnya, situ Abidin itu. Dia penyebar agama Islam di Bojongmangu. Yang Abidin. Yang Abidin. Kemudian ada yang Puntang, Iya, yang ada Puntang. Buyut Implong di daerah Pilar kesana, kayak gitu. Itu banyak sebenarnya. Emang ternyata sebenarnya sih ya teman-teman ya, kita juga kalau ngebahas Bekasi ini, sejarah Bekasi ini nggak cukup satu waktu ya, Betul. kita perlu juga kayaknya datang ke Gedung Juang yang dulunya gedung tinggi, Iya. terus kita punya apa pahlawan nasional Kiai Haji Nur Ali. Kenapa terus terus gue mau nanya nih, nah tadi sebelum kita mulai dia nanya kenapa nama Kiai Haji Nur Ali itu diletakin di daerah kota Bekasi. Iya. Nah itu gue mau nanya kenapa. Sebenarnya sih gue juga nggak terlalu tahu ya. Tapi yang jelas sebelum otonomi daerah kita Bekasi itu nyatu. Iya. Ya 2000 berapa? 1998 Pokoknya apa 97 ya? Pokoknya pisah itu 2000. 97 98. Iya. 2002 kita baru punya Pemda pisah ke Delta Mas gitu loh. Iya pokoknya segituan lah gue lupa lah. Nah,
Kenapa? Karena kita tuh sudah punya niat luar biasa untuk mengangkat tokoh Bekasi sebagai pahlawan nasional dari tahun 90-an akhir. Salah satunya adalah Kiai Haji Nur Ali. Iya. Apalagi sepak terjang beliau tidak hanya di kabupaten, Iya. kabupaten dan kota, nasional bahkan internasional. Si belut putih namanya. Si belut juga. putih, Ingat saking banget. susah ditangkapnya. Susah ditangkapnya itu sih. Iya. Dan filmnya, dan ada filmnya loh. Hah? Pernah dibuat filmnya. Ada. Cek YouTube. Kok emang ternyata pengalaman gua kurang ya? Itu ya. Tua Udah. banget. Iya, kok gua cuma tua doang ya? Tidak hanya berjuang juga di berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Kiai Haji Nur Ali juga berjuang di bidang pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren At-Taqwa. Iya, itu luar biasa tentang Kiai Haji Nur Ali yang Nah. apa perjuangannya sampai akhir hayatnya pun bagi Bekasi. Selain pasti kan di kita juga di Bekasi kan ada yang macam-macam ya tadi ya kerajaan ya. Iya. Selain kerajaan Tarumanagara, Iya. dia di Bekasi ini pernah muncul kerajaan apa lagi? Nah, tadi kan sudah dibilang sejarah itu harus berdasarkan bukti. Harus ada peninggalannya. Kalau nggak ada peninggalannya nanti disebutnya asbun. Iya, sebutnya hoax. Nah itu. Nah, hoax. Makanya itu Nah, contoh ya, pertama nih, ada kerajaan yang lebih tua dari Tarumanagara, namanya Kerajaan Pasir Angin atau Pasir apa Segara apa gitu. Dulu pernah dengar tuh di internet juga. Tuh saya tuh mikir, gue tuh mikir ya, apa bener gitu kan? Buktinya apa? Artefaknya apa? Prasastinya apa? Bahkan katanya kerajaan itu tuh diserang oleh Kerajaan Tarumanagara. Makanya kalah, kemudian berdirilah Tarumanagara yang besar gitu. Buktinya apa dulu? Kalau ada prasasti silakan. Ya mungkin nanti maju ya. Kita ngegali sawah mungkin menemukan prasasti itu menjelaskan lebih dalam. Kalau nggak ada gimana? Berarti kita pakai aja dulu yang itu. Berarti kerajaan Tarumanagara pernah ada di Bekasi. Udah top. Kemudian kosong tuh dari abad ke-7 ya sampai abad ke-13. Karena tidak ada keterangan lagi. Kita mau ngomong apa? Nggak boleh ngomong apa-apa, nanti hoax dan asal bunyi. Iya. Jadi orang so tahu nanti kayak Nah, gitu. itu yang mendasari pemikiran gue tuh makanya itu. Mungkin karena dengar orang ceritanya tuh cuma katanya ini katanya itu katanya jadi kan berarti lu kalau masih katanya mah Jangan masih sok-sokan gitu ya. masih ada bohongnya gitu Iya, masih bohong jadi yang itu gue bilang ada sejarah kayaknya. Nah itu yang meragukan sejarah itu karena percinahan atau katanya itu. Padahal kami yang concern di dunia masa lampau, peristiwa di masa lampau, kami pun tidak serta merta, tidak sembarangan ngomong gitu. Kami juga harus mengumpulkan bukti. Ada peristiwa apa, buktinya apa. Kalau nggak ada, jangan. Ada beberapa peristiwa yang bukan hoax ya, peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi padahal tidak pernah terjadi. Di Bekasi. Apa? Pertama, Soekarno pernah ke Pebayuran. Mas Dengklok dia mah. Tidak pernah. Mas Dengklok. Iya, enggak maksudnya ketika peristiwa Soekarno dibawa dari Jakarta ke Rengas Dengklok sebelum detik-detik proklamasi, katanya gitu kan. Nah, itu Soekarno mampir di Pebayuran, tidak pernah terjadi. Ya, itu tidak pernah terjadi. Oke. Kemudian ada juga Soekarno melakukan sidak. Sidak ke tempat pelatihan santri di Cibarusah. Nggak tahu kan? Di Bekasi itu, di Cibarusah itu pernah menjadi tempat pelatihan santri sepulau Jawa pada masa pendudukan Jepang. Dan Soekarno katanya pernah ke situ memberikan semangat kepada para santri yang lagi latihan. Buat apa? Latihan militer. Jadi nanti mereka pembantu militer Jepang. Pernah itu? Tidak pernah. Tuh kan itu yang bikin gua malas tuh. Malas tuh, masih katanya, lu masih betul. Cuma ada satu fakta yang luar biasa tentang Bekasi, ada satu-satunya mungkin setingkat Kapolsek yang pernah diangkat oleh Pak Soekarno, orang Cibarusah. Jadi apa sih? Kayak sejenis polisi masa itu, ya, dan dia levelnya diangkat jadi Kapolsek karena Soekarno pernah melakukan kunjungan kerja. Sekalian lah diangkat. Siapa coba? Orang Cibarusah. Lah berarti dia pernah itu dong. Itu beda waktunya. Itu Indonesia Merdeka yang tadi belum gitu. Gue nggak tahu siapa itu. Siapa namanya? Pak Macem namanya. Hah? Pak Macem. Tuh. Betul ya? Iyalah. Pasti teman-teman di dunia maya gue juga teman-teman kalau udah dia pasti oh iya. Oh gitu. Ah, itu pasti Pasti. emang
Emang ya kalau kita bahas sejarah itu sebenarnya sih nggak ada habisnya ya. Betul. Apalagi kalau kita bahasnya sama orang-orang yang emang berkompeten di bidangnya, pasti banyak timbul perdebatan-perdebatan yang emang harus dibuktikan secara ilmiah. Secara ilmiah. Nggak mungkin semerta-merta menurut pengetahuan kan. Betul. Harus ada buktinya, harus ada ujian klinis segala macem lah. Nah terus gue mau nanya, mungkin pertanyaan menuju terakhir lah ya. Iya. Di masa-masa penjajahan Belanda itu gimana sih bentuk Bekasi ini? Dia kenapa dari Becasi, dari Bagasasi, Becasi dan ke Bekasi? Bekasi, nah itu ya. Kalau ini lebih kepada toponimi atau pelafalan kita. Kayak gue pernah ngajar makan sejarah kuliner sedikit di kelas. Sejarah kuliner? Iya, ada kuliner juga. Ini kasih Bentar. ini kasih analogi aja Iya. dulu ya. Sejarah kuliner, Sejarah makanan. sejarah makanan. Iya. Berarti kalau sejarah makanan, kenapa makanan itu muncul? Kenapa dikasih nama itu? Contoh. Ya, ini gue kasih ya. Boleh. Jadi di suatu masa di daerah Sunda, dulu itu Bandung ya, di Bandung ada pasar pasar Minggu, pasar hari Minggu ya kan, biasa kan rame tuh. Kemudian ada menir-menir Belanda datang, dia pakai payung dengan dengan anggun ya. Terus dia menunjuk makanan orang Sunda itu yang lagi berjualan. Oh, that thing. Apa itu? Terus orang pribuminya keringet dingin dan mereka bingung, gitu kan? Muhun, odading, menir, muhun, odading, gitu kan? Nah muncul tuh, itu sederhana ya, tapi baru tahu kan kalau ternyata odading itu makanan khasnya orang Sunda, kue bantal ya. Iya, kue bantal ya. Kue bantal, Ya, odading kalau di muncul nama Sunda odading itu tuh. dari odading, apa itu? Oh, iya. Odading, apa itu? Gitu kan? Iya ya. Oh my god! Baru tahu kan? Sebenarnya ini yang bisa menarik. Apa ya, belajar sejarah itu menyenangkan tuh kayak gini sebenarnya. Iya ya. Itu. Kemudian dari Bekasi itu Becasi menjadi Bekasi itu pun sama. Tapi yang paling lucunya orang Cikarang orang Bekasi sendiri suka nambahin Bekasi itu pakai H, Bekasi. Iya, Bekasi. Itu mah ya, Pak. Biasa deh. Biasa ya. Padahal mana sih? Iya, biasa itu mah. Ya, nah itu cuma dari toponiminya. Kemudian kalau kita ngomongin gimana zaman penjajahan, Bekasi itu luar biasa. Pernah terjadi pemberontakan Sarekat Islam melawan penjajah. Pernah terjadi luar biasa, ada beberapa surat berita mengatakan di Bekasi itu pernah ada penampakan harimau Jawa. Kaget ya? Harimau Jawa. Iya, harimau Jawa yang udah punah. Di Bekasi. Iya. Di situ ada berita. Kemudian di Cibarusah dibangunlah satu klinik di masa itu ketika orang-orang Belanda, orang-orang pejabat Belanda juga datang ke situ untuk peresmian. Perawatnya ada dua, perawatnya orang satunya dokter. Luar biasa ya ternyata gitu. Berarti emang Tapi sedihnya lagi ya, sedihnya lagi sumber-sumbernya itu berbahasa Belanda zaman dulu dan itu nggak ada di kita, adanya di Leiden di Belanda. Itu yang berat. Itu yang kadang kenapa sih ya gitu? Sejarah kita tuh kok ada di negeri orang gitu. Kenapa nggak kita punya Museum Fathahillah, Betul, Museum Gajah. Kenapa nggak ditaruh di kita gitu? Iya. Itu kan sejarah Indonesia berarti kan. Kenapa mesti ada di negeri seberang sana sih? Nah, ini gue pertanyaan yang gue benar-benar menggelitik banget dari pikiran gue sampai saat ini dari gue sekolah. Bener nggak sih kita tuh ini jawabnya kita bergeser ya? Bergeser agak out of topic. Kita emang bener nggak sih Belanda itu menjajah kita itu 3,5 abad? Nah, 350 tahun. Kalau lama banget itu. Tidak, 350 tahun itu kayak ditarik generalisasi, memang digeneralisir aja. Sebenarnya kalau kita ngomongin penjajahan, 1612 berdiri Kongsi Dagang. Itu swasta ya, Kongsi Dagang VOC, Verenigde de Oost-Indische Compagnie gitu kan. Pertama kantornya di Maluku, kemudian 1614 pindah ke Batavia, sekarang Jakarta, Kota Tua. Nah, dari 1614 sampai 1800 dia berdiri kokoh. Bahkan katanya penghasilannya lebih banyak dibanding Facebook atau kekayaan Bill Gates katanya zaman 10 tahun lalu. Nah, 1800 VOC bangkrut karena beberapa masalah.
Salah satunya korupsi juga. 1800 itu baru diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda. Oh, jadi Bagi orang sejarah kami mengatakan, lah itu mah swasta, bukan dijajah. Iya, Gitu kan? iya. Baru dimulainya 1800. 2, gitu kan. 3, tidak semua wilayah di Indonesia dijajah full. Contoh, Perang Aceh. Perang Aceh terakhir terjadi pada akhir abad 20, 1912-an. Itu berakhir. Ya, itu berakhirnya Perang Aceh, dan Aceh itu baru tunduk dijajah Belanda saat itu. Belum wilayah-wilayah tertentu yang benar-benar tidak terjamah oleh penjajahan. Ini mah cuma generalisir. Oh, berarti di generalisir itu dari tahun 16 itu ya? Iya, makanya 350. Makanya gua lama banget, tuh betah banget Belanda. Iya, betul. Apa kita nggak nyerang? Nah, kita melawan, cuma karena kita sifatnya kedaerahan, karena kita cuma satu tempat kan, sendiri-sendiri. Iya, emang Nah, itu Indonesia kalah tuh terus. emang negaranya luas banget sih ya. Iya, sangat Emang luas. banget gitu. Terus emang kalau menurut pandangan gue, Indonesia itu harusnya negaranya jadi 3 sih. Negara Indonesia Tengah, negara Indonesia Barat, sama negara Indonesia Timur itu harusnya. Kalau menurut gue ya, karena emang udah, wah, pokoknya emang kalau orang muda. Tapi Indonesia itu luar biasa karena keragamannya, keanekaragamannya, berbagai etnisnya itu Indonesia bersatu. Iya, Jadi iya. tetap Indonesia. Ya makanya itu Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Tuh kalau udah, pokoknya kalau kita bahas sejarah itu sebenarnya nggak ada habisnya kalau udah. Iya. Nggak ada kata nggak ada kata bosan sebenarnya. Bagi yang emang menyukai sejarah. Bagi yang Tapi diharapkan anak-anak Indonesia itu harus suka sama Harus. sejarah. Karena Pokoknya apa ya? Nanti kita nggak tahu jadi nggak tahu, diri iya, kita. nggak tahu asal muasal kayak keluarga kita juga harusnya kan kita udah paham lah dari buyut segala macam. Contoh nih, anak Bekasi, kenapa ada puisi Kerawang Bekasi? Iya, Kerawang Bekasi. Kami yakin kita terbalik Benar, antara Kerawang benar. Bekasi. Itu kenapa? Karena ada peristiwa luar biasa. Ya. Yang Pesawat Dakota jatuh di Cawang, 26 tentara ditangkap sama TKR, dibawa ke Polres Bekasi. Apa yang terjadi di sana? Di belakang Polres Bekasi dibuat tiang gantungan. Mereka dieksekusi tanpa sepengetahuan Soekarno, tanpa sepengetahuan Belanda. Pas ketahuan Belanda ngamuk, Bekasi di bumi hanguskan. Makanya kan antara Kerawang Bekasi ya. Antara Kerawang Bekasi. Emang udah pokoknya bahas Bekasi emang gak ada habisnya kalau udah. Jangan tahu tentang Bekasi itu punya pusat industri terbesar di Asia Tenggara. Asia Tenggara. Ya, emang makanya kita Bekasi itu punya macam-macam yang emang nanti pas ada video selanjutnya tungguin aja kalian lah, pas nanti gue sama kayak gue punya narasumber baru yang bisa gue ajak kemana-mana. Rasanya gue gak enak nih ya. Untuk membuktikan segala ucapannya beliau. Boleh. Kayak tadi yang di Bojongmangu di danau. Oh ya, kita ke makam sekalian kita ziarah ya. Terus kita coba ke gedung juang yang sekarang sudah direnovasi sangat amat bagus banget. Terus nanti kita ke Lemah Abang, kita cobain ke Petro ke Lemah Abang. Karena kata dia di dalam, kalau di dalam gue emang belum pernah masuk sama sekali. Kalau di pikiran kayaknya kebaca gitu, Iya, kan? makanya gue lewat, cuma kalau emang mesti masuk ke dalam gue belum pernah. Iya, harus jadi penumpang dong. Ya nggak juga lah. Ya kan kita cuma lihat dong. Izin aja ya, kita coba ya. Pokoknya tungguin aja lah video selanjutnya. Pas nanti gue bakal ada next vlog selanjutnya, video selanjutnya. Pasti nanti ada keseruan lagi lah yang kita hadirkan bersama kakak kelas gue ini, sahabat gue ini, guru gue juga sekarang, guru sejarah yang ternyata belajar sejarah itu menyenangkan. Betul. Belajar sejarah itu tidak membosankan. Pokoknya harus kalian juga teman-teman kalau muda tanamkan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke, gua berdua pamit, tapi jangan lupa sebelum gua pamit, tolong bantu channel gua Di like, biar di like, di share, di komen, di subscribe. biar channel gua bisa makin berkembang dan gua makin semangat bikin konten buat teman-teman semua. Dan dia katanya dia lagi bingung mau bikin sesuatu hal juga yang berbau dengan sejarah di menyenangkan di dunia per-YouTubean. Nah, nanti teman-teman kalau memang dia udah punya channelnya pasti gua share. Betul. Dan kalian harus tonton juga, harus bantu juga, harus subscribe, share, komen, like juga. Pokoknya yang terbaik lah buat teman-teman juga, buat kita berdua juga. Gua berdua pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.